Selamat datang di channel Poni Tutorial. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengecek HP Oppo. Nah, cara ini bagus digunakan untuk kalian yang akan membeli HP Oppo bekas ataupun kalian pengguna Oppo untuk mengecek kerusakan dan kesehatan HP Oppo kalian ya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, di sini saya tidak akan menggunakan kode deal ya. Karena kode deal kan biasanya itu ada banyak ya. Biasanya orang menyebut ada 10 kode rahasia, ada 15, ada 20 dan banyak lagi ya. Nah, untuk apa kita menggunakan kode itu kalau kita tidak paham ya. Dan juga sebenarnya untuk mengecek kesehatan HP Oppo itu sudah disediakan oleh Oppo-nya itu sendiri ya. Nah, yang pertama untuk mengecek kita ke pengaturan dulu. Nah, selanjutnya kita scroll ke bawah, kita cari tentang ponsel. Nah, di sini sudah cukup lengkap ya, dari nama Oppo-nya, versinya, prosesornya, penyimpanan, kemudian RAM juga ada, versi juga ada ya. Nah, di sini biasanya ketika kalian menggunakan kode deal itu isinya ya cuma ini aja. Yang ada di sini nama Oppo-nya apa, versinya berapa, kemudian penyimpanannya berapa, modelnya apa. Nah, itu isinya juga sama yang ada di sini. Emailnya juga. Nah, di sini udah ada. Nah, untuk baterai, untuk yang lainnya juga udah ada di sini ya. Nah, ini untuk mengecek tentang ponsel ya. Nah, untuk selanjutnya untuk mengecek semisal layar, speaker, kamera dan yang lain-lain itu kalian bisa mengecek secara manual ke HP ya, membuka kamera, membuka data, membuka wifi dan yang lainnya, atau juga kita bisa cari tentang ponsel ya, ataupun pengelola telepon. Nah, kita cari pengelola telepon, kalau tidak cari yang namanya manajer telepon. Nah, itu biasanya ada di alat bantu. Nah, kalian cari aja di HP Oppo kalian, ini jarang sekali dibuka ya. Kita ke alat bantu, nanti di sini biasanya ada yang namanya manajer telepon, kalau tidak pengelola telepon. Kalau di alat bantu tidak ada, seperti saya kan di sini tidak ada ya. Nah, ini hanya ada kotak, kemudian perekaman, kompas. Nah, biasanya ada di sekitar sini. Nah, punya saya ada di bawah ini ya, pengelola telepon. Kita klik saja. Nah, setelah itu kita akan masuk ke sini. Nah, di sini udah disediakan, ini adalah pemindaian dari Oppo-nya. Jadi kita tidak perlu menggunakan kode ya untuk mengeceknya. Yang pertama kita akan melihat pemindaian sampah ya, atau optimal berapa persen HP kita berjalan. Nah, di sini 85%. Coba saya optimalkan menjadi berapa? Nah, ini tidak akan 100% ya, apalagi HP saya udah dipakai cukup lama, udah beberapa tahun selesai. Nah, di sini HP-nya masih berjalan 88% ya. Nah, selanjutnya untuk mengecek seperti layar, speaker dan yang lainnya, kita pilih diagnostik yang ada di bawah sini ya. Nah, ini tulisannya tidak semuanya tidak diagnostik ya, berbeda-beda. Kalau kalian tulisannya bukan diagnostik ataupun pengecekan atau yang lainnya, nah kalian klik saja. Gambarnya seperti ini ya, ikonnya. Kita klik. Nah, setelah itu di sini kita udah diberitahu tentang HP kita. Nah, di sini punya saya Oppo A5 2020 dengan CPU Qualcomm Snapdragon dan RAM 4GB ya. Memori internal ada 128GB dengan yang tersedia ada 42GB. Nah, ini bisa kalian sesuaikan dengan kardus ya, kalau ada boxnya. Nah, kalian sesuaikan saja sama atau tidak. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kita akan mengecek mulai dari penyimpanan, SIM, versi sistem, identifikasi sidik jari, sensor, uji koneksi, dan yang lainnya ya. Ini yang dasar-dasar ya. Dan ini sangat penting untuk kita cek. Nah, kita langsung tekan jalankan diagnostik. Ini kalian checklist saja ya, mana yang ingin kalian cek. Karena saya ingin mengecek semuanya, maka saya checklist semuanya. Kalau punya kalian di bawah tulisannya bukan jalankan diagnostik, semisal cek dan yang lainnya, klik saja, yaitu sama saja. Nah, di sini kita yang pertama tadi penyimpanan SIM normal. Nah, identifikasi sidik jari ini akan otomatis ya. Jadi kalian tidak perlu khawatir nanti kalau error. Nah, di sana itu udah ada datanya nanti di akhir.
Nah, untuk selanjutnya ikuti petunjuk di layar untuk pengecekan. Nah, kita klik mulai ya. Nah, kita disuruh untuk meletakkan telapak tangan dekat atas, lalu singkirkan seperti diperlihatkan di bawah. Nah, kita contohkan seperti yang ada di contoh di sini ya. Kita letakkan. Nah, bisa dilihat ya, di bawah sini ada tanda hijau. Ini berubah atau tidak? Nah, ini punya saya berubah ya. Nah, punya kalian coba berubah atau tidak. Kalau tidak berubah, tekan tidak berubah. Kalau berubah, tekan berubah. Oke, berubah. Nah, ini juga bisa dilewati ya. Selanjutnya sensor cahaya. Kita goyang-goyangkan saja tangan kita di atas. Nah, ini berubah ya. Saya 1 2 3. Kalau punya kalian dicek di keterangan atau cahayanya kontras. Nah, ini bisa sampai 7 8 9 ya. Nah, ini sampai 6. Ini kalau berubah tandanya sehat ya. Selanjutnya kita tekan berubah. Nah, di sini untuk mengecek sensor lain, letakkan ponsel secara horizontal. Oke, saya letakkan secara horizontal. Sensor gravitasi normal. Nah, ini secara otomatis ya, nanti akan mengecek, jadi kalian tidak perlu khawatir. Nah, di sini sambungkan dengan hotspot atau WiFi. Nah, kebetulan di sini saya tidak ada WiFi ya. Dan tidak ada hotspot juga, jadi saya lewati. Kalau kalian ada hotspot, kalian sambungkan saja. Nah, di sini mengecek GPS. Nah, kalau terlalu lama nanti akan dilewati secara otomatis ya. Oke, kita tunggu koneksi GPS. Ada total GPS. Nanti juga saya akan berikan satu kode rahasia ya, kode DEL yang orang biasanya nyebut kode rahasia, untuk mengecek karena di dalam kode itu udah terdapat banyak. Colokan pengisi daya. Nah, saya akan coba colokan. Oke, charger mengisi daya. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk mengecek tombol-tombol. Nah, di sini saya tombol power ke atas, tombol power ke bawah, kemudian tombol power untuk mematikan dan menghidupkan telepon. Nah, ini berjalan semuanya. Kalau kalian tidak normal, tekan saja abnormal ya. Punya saya normal. Kemudian letakkan 2 atau beberapa jari. Kita cek. Saya letakkan 2 jari. Nah, ini angkanya 2. Saya letakkan 4 jari. Ini angkanya juga 4. Ya, jadi sesuaikan saja ya. Jarinya ada berapa, nanti angkanya juga ada berapa. Nah, kita bisa mengulangi ataupun lanjut. Saya akan lanjut saja. Apakah angka yang ditampilkan pada layar sama dengan jumlah jari? Oke, sama ya tadi. Nah, selanjutnya ini pemeriksaan yang cukup penting, yaitu tentang ada latar belakang periksa pixel yang mati ataupun tidak. Nah, ini cukup penting ya. Coba kita cek. Nah, lihat di warna sini ataupun apakah ada warna yang berbeda ataupun tidak ya. Nah, coba kita periksa lagi karena terlalu cepat. Nah, kalau warnanya mulus berarti ini tandanya normal ya. Kita lanjutkan, apakah ada pixel yang mati? Tidak. Nah, ini kita akan diberitahu ada 8 warna abu-abu. Oke, kita cek. Nah, gradasi, ini normal apa tidak warnanya? Kita cek lagi. Pastikan ya, ini normal atau tidak. Kalau normal, apakah ada 8 macam gradasi abu-abu di layar? Ya. Kamera belakang. Oke, ini nyala ya kamera belakang. Jelas atau tidak? Kalian tinggal klik aja tidak ataupun iya. Kemudian flash. Nah, ini flashnya menyala. Kemudian selanjutnya kamera depan. Nah, ini kamera depan menyala ya. Kita iya aja. Selanjutnya suara. Nah, suara diputar. Kita klik ya tengahnya ini. Nah, diputar atau tidak. Kalau tidak ada suara, nah itu dipertanyakan ya. Oke, suara diputar. Nah, ini untuk perekaman. Mix tidak tersedia. Oke. Cek
1 2 3. Oke, perekaman normal. Kemudian jack ya. Ini untuk jack mikrofon. Dicabut. Nah, ini normal ya. Saya masuk. Ini dimasuk. Dicabut. Cocok. Selanjutnya getar ya. Ini bergetar ya HP saya. Nah, ini bisa diulangi. Klik tanda yang ada play ya, yang di tengah ini. Nah, tanda ini kita play. Kalau bergetar, tekan ponsel bergetar. Nah, nanti di sini akan ada hasilnya ya. Tidak ada material abnormal, tandanya semuanya normal. Ada normal 32, sementara ada yang tidak tercek 1 tadi ya, yang terlewat. Nah, di sini penyimpanan bisa kalian lihat normal. Untuk SIM, versi sistem sudah yang terbaru. Nah, ini juga pembaruan penting ya. Kalau HP kalian pembaruan telat, nanti susah untuk menginstal sebuah aplikasi dan juga biasanya lag ya HP-nya. Nah, kemudian sensor bisa dilihat. Nah, ini normal. Kalian bisa lihat-lihat saja sendiri ya. Nah, ini adalah hasil pengecekan dari handphone kita. Nah, selanjutnya untuk kalian yang ingin menggunakan kode DL, oke. Nah, kode DL yang saya sarankan itu hanya 1 ya. Karena 1 ini udah melengkapi dari kode yang lain. Nah, kita tekan bintang 899, bintang pagar ya, maaf saya lupa, 899 pagar. Nah, nanti otomatis kita akan diarahkan ke sini. Nah, di sini kita bisa melihat produk informasi, GPS, automatic test. Nah, untuk automatic test ini sama seperti tadi ya. Kita klik. Nah, ini untuk mengecek warna. Ini tidak akan berubah kecuali kita klik ya. Jadi kalian bisa melihat lebih pasti apakah ada kerusakan warna ataupun tidak ya. Kalau ada, saya sarankan jangan mau beli ya, karena biasanya layarnya LCD-nya itu udah rusak ya. Nah, ini pengecekan seperti tadi. Nah, ini warna hitam, warna abu-abu, nah warna-warni, kita klik-klik saja ya. Nah, kalian bisa mencoba mengetes di sini. Nah, ini getaran. Nah, kalau berhasil kalian klik pas, kalau gagal kalian klik fail. Kenapa kok saya sarankan kode itu, tidak kode yang banyak? Nah, contoh ya, untuk mengecek email. Nah, kita tekan bintang 06 pagar. Nah, ini emailnya ya. Nah, ini emailnya ada email 1, email 2 ini tergantung dengan jumlah SIM ya. Kalau di HP Oppo kalian cuma ada 1 SIM, nanti emailnya ada 1. Dan ini bisa kalian sesuaikan dengan yang ada di box HP-nya ya. Kalau di box HP-nya berbeda dengan ini, nah ini bisa kalian nego ya, karena itu boxnya pasti palsu ya, tidak sesuai dengan HP. Pasti ini harganya bisa diturunkan kembali ya, jangan mau tertipu. Nah, ini kan mengecek email ya. Di tadi juga udah ada 899 pagar. Bintang pagar, maaf ya saya lupa. Nah, ini email udah ada di sini, mana ya? Nah, ini. Cek email info. Nah, ini emailnya sama ya seperti tadi, belakangnya 590 dan yang SIM 2 itu 582. Nah, ini udah ada di sini. Jadi kita tidak perlu mengecek bintang pagar 06 itu, tidak perlu karena di sini udah ada. Contoh lagi, bintang pagar 88 pagar ya kalau tidak salah, 88 pagar. Nah, ini untuk mengecek engineer mode ataupun barcode ya. Nah, tadi udah ada bintang pagar 8, kita hapus dulu, 99 pagar. Produk informasi. Nah, di sini udah ada ya. Jadi kalian tidak perlu mengetik seperti tadi. Jadi ketika kalian mengecek itu tidak perlu terlalu banyak memasukkan kode ya, karena sebenarnya itu sama-sama saja. Percuma saja kita memasukkan banyak kode kalau hasilnya itu udah sama. Kita tidak perlu memasukkan tapi datanya kita udah tahu. Jadi itu ya cara mengecek HP Oppo menggunakan sistem yang udah ada di Oppo-nya ada ataupun yang udah disediakan oleh Oppo ya.
Nah, jadi itu aja ya untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Untuk kalian yang membeli HP Oppo bekas, saya sarankan untuk berhati-hati ya. Kalian bisa cek dengan sistem yang udah disediakan. Nah, jika kalian masih bingung ataupun ada pertanyaan, silahkan tanyakan saja di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like and subscribe-nya.